Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya anak-anak, dari videonya terputus. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita aplikasi konsep matrik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada susunan keramik ya. Terus selain itu juga ada susunan tabel yang bisa kita buat ke dalam bentuk matrik. Nah, tadi ini tabel harga karcis ya contohnya. Nah, tabel ini kita buat bisa menjadi matrik karena dia terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, untuk di sini kita tulis ulang. Nah, ini berarti tanda matriknya seperti ini ya, dalam kurung seperti ini. Atau bisa juga dalam kurungnya yang cekung ya. Yang cekung misalnya seperti ini. Tanda matrik itu bisa seperti tadi atau dalam kurung seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini 5.000, ini 15.000, 3.000, 10.000. Nah, ini yang dinamakan baris itu adalah bilangan yang ke samping gitu. Ini baris pertama, yang ini baris kedua gitu. Kalau kolom berarti dia yang ke bawah ya, yang ke bawah. Ini ini kolom pertama, berarti yang ini kolom kedua ya. Ibu ingatkan sekali lagi, atau kita buat bentuk matriknya seperti ini sama. Ini baris pertama yang ke samping, ini baris kedua. Ini kolom pertama yang ke bawah, ini kolom kedua. Nah, gitu ya. Di sini berarti matrik ini menunjukkan ada jumlah baris dan kolom. Kita lihat jumlah barisnya ada berapa? Baris pertama, baris kedua. Berarti ada 2 baris. Sekarang kita lihat kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua. Berarti ada 2 kolom. Nah, berarti bentuk penulisan matrik ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, gitu. Nah, kita lihat berarti dari masalah yang tadi kita diskusikan ya, kita pelajari. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya, ini kalau ordonya 2 kali 2 berarti persegi ya, karena sama jumlah baris dan kolomnya. Atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, seperti tadi ada baris, ada kolom gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bentuk matrik, bentuk umum matriks. Nah, dalam matriks juga nama matriks itu biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada matrik A dengan baris M kali N. Artinya M-nya baris, N-nya kolom gitu ya. Jadi matrik baris kali kolom. Nah, ini ada matrik A11 ya, ini anggotanya atau elemennya itu ada A11, A12, A13, A14 di sini tuh kan. A15 sampai A1N, artinya tak terhingga. Ini disebut baris pertama. Ya. Di sini ada A21, ini baris 111. Berarti ini baris kedua ya, baris 2 2 2 terus aja, ini baris kedua. Ya, karena ini kan matrik A, ini juga matrik A. Kalau penulisan pertama di sini adalah baris 1, baris 2, ini baris 3. Nah ya, kalau penulisan di sebelah sini ini namanya kolom. Berarti ini kolom 1, berarti di sini 1 1 1 semua. Kalau di sini berarti dia kolom 2. Artinya 2 2 2 2. Ini adalah
kolom 3, 3, 3, 3, 3. Gitu ya. Kalau ke samping kan baris. Ini baris 1, 1, 1, 1. Tuh, ini baris 2, 2, 2, 2. Nah, gitu. Ini disebut baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini adalah baris ke N. Oh, kalau ini kan ini baris dulu ya, ini kolom, berarti ini baris ke M. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, ini kolom ke N ya. Ya, jadi penulisannya matriks itu adalah matriks baris kali kolom gitu. Jadi barisnya dulu yang disebutkan baru kolom. Nah, itu bentuk umum matriks ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M kali N. Atau ordo matriks A adalah M kali N. Ditulis ya, A M kali N gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ada matriks A, elemennya itu atau anggotanya itu 1, 2, 4, 4. Disebut matrik berordo 2 kali 2. Nah, kalian lihat kenapa kok disebut matrik ordonya 2 kali 2. Di sini baris, di sini kolom. Kita lihat barisnya. Baris itu yang ke samping 1, baris 1, ini baris 2. Berarti barisnya ada 2. Terus di sini kolom, kita lihat kolomnya yang ke bawah. 1, 2, berarti ada 2 kolom. Ya, sehingga ini disebut matrik ordo 2 kali 2. Tuh. Yang menunjukkan banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2. Gitu ya. Maka ditulis matriks A ordo 2 baris kali 2 kolom. Sekarang kita lihat yang kedua contohnya. Ada matriks B, elemennya atau elemen itu anggotanya ya, anggota bilangannya. Ada min 1, ada 0, ada 2. Nah, disebut matriks ordo 1 kali 3. Artinya 1 ini baris, 3 ini kolom. Kita lihat barisnya betul nggak ada 1. Ternyata benar, di sini hanya ada 1 baris ya yang ke samping. Terus kolomnya ada berapa? 3. Kita lihat kolom itu adalah jajaran yang ke bawah. Ternyata ada 3. 1, 2, 3. Nah, kolomnya 3. Maka matriks ini disebut matriks B dengan ordo 1 baris kali 3 kolom. Gitu ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ada matriks C. Elemen atau anggotanya 0, min 2, 4. 5, 5, 10, min 6, 7, dan min 2. Disebut matrik berordo 3 kali 3. Artinya ada 3 baris, 3 kolom. Kita lihat betul nggak barisnya 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Ternyata benar ada 3 baris. Kita lihat kolomnya benar nggak 3. Berarti yang ke bawah. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti benar ada 3. Sehingga matriks C ini kita tulis matriks C ordo 3 kali 3. Nah, gitu. Nah, itu untuk konsep matrik ya. Konsep matrik ordo baris kali kolom. Sekarang ada yang dinamakan jenis-jenis matrik. Nah, kita lihat jenis-jenis matrik ini. Yang pertama itu matrik baris ya. Jadi matrik baris itu dia berbentuk satu barisan gitu ya. Artinya kalau satu barisan itu berarti di sini 1 kali N.
satu barisan tapi kolomnya bebas ya. N itu artinya bebas, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 ya, bisa jadi 6 gitu. Tapi di sini contohnya hanya 3 kolom. Jadi satu baris 3 kolom, 1 2 3, tapi barisnya 1. Nah, ini dinamakan matriks baris. Yang kedua, ada yang dinamakan matriks kolom. Berarti kolomnya yang harus 1, barisnya bebas mau berapa. Ya, berarti M kali 1 ya. Di sini ada matriks Q. Barisnya ada 4 baris ya. Barisnya ada 4 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tapi kolomnya hanya ada 1. Nah, 1 kolom yang ini berarti ini disebut matriks kolom karena hanya ada 1 kolom. Kalau yang tadi matriks baris karena hanya ada 1 baris gitu. Nah, sekarang matriks persegi panjang. Nah, kita lihat ya. Matriks persegi panjang itu berarti bentuknya ya persegi panjang. Misalnya di sini barisnya hanya 2 baris, kolomnya 3. Ini kan bentuknya persegi panjang. Atau bisa 4 kali 3, boleh, itu juga persegi panjang. Atau 5 kali 2, itu juga persegi panjang. Tapi di sini contohnya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Kita lihat 2 baris, baris 1, baris 2. 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Gitu. Jadi ini baris persegi panjang. Atau di sini kita juga ada contoh lain. Misalnya matriks R ya. 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Kita lihat barisnya benar nggak 3? 1, 2, 3. Nah, benar. Terus 2 kolom. Kolom 1, kolom 2. Ya. Terus ada juga matriks persegi atau bujur sangkar. Kalau matriks persegi berarti baris dan kolomnya harus sama. Nah, ini matriks baris dan kolomnya kan 3 dan 3 sama. Ini juga matriks S, kolom baris dan kolomnya sama, 2 kali 2. Nah, ini disebut matriks persegi. Nah ya, ini disebut matriks diagonal. Artinya kalau ada suatu matriks nih ya, yaitu matriks berordo n kali n, terserah matriksnya, berarti harus sama ya. Baris dan kolomnya harus sama, dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Elemen atau anggota matriksnya semua 0, kecuali ini yang diagonal. Yang diagonal itu bisa suatu bilangan selain 0. Ini disebut matriks diagonal. Oke. Matriks segitiga atas. Nah, ini juga sama ya. Matriks dengan ordo, baris dan kolomnya harus sama. Ya. Tapi di sini segitiga atasnya suatu bilangan 3, 2, min 1, 2, 5, 1. Tapi elemen yang lainnya 0. Ini matriks segitiga bawah, berarti segitiganya di bawah ya. Dengan matriks A, baris dan kolomnya harus sama gitu. Kalau 4 kali 4 boleh. Berarti di sini harus ada 4 baris, 4 kolom. Tapi di sini contohnya matriks A-nya 3 baris, 3 kolom. Artinya kalau segitiga bawah ya bilangan berbentuk perseginya ada di bawah, yang lainnya 0 gitu. Ya. Terus ini matriks identitas atau matriks satuan. Ini juga sama, ordonya sama, baris dan kolomnya. Tapi di sini yang berbentuk diagonalnya bernilai 1 semua, yang lainnya 0 gitu. Itu disebut dengan matriks identitas. Sekarang matriks 0 itu matriks A, baris dan kolomnya terserah, itu terserah kita ya, bebas.
mau 3 kali 3 ordo baris dan kolomnya sama, atau mau berbeda seperti ini, baris dan kolomnya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom ya, tapi anggotanya bilangannya semua elemennya 0 gitu. Oke, itu ya untuk jenis-jenis matriks. Jadi kita konsep matriks, apa itu baris, apa itu kolom, bagaimana bentuk umum matriks gitu ya, bagaimana bentuk umum matriks dan jenis-jenis matriks. Nah, silahkan kalian buat responnya di buku catatan kalian seperti yang Ibu jelaskan tadi, respon perasaan kalian kalau sesuai modul, rangkuman, lalu yang ketiga kalian buat latihan. Nah, latihan pertama ini hanya menuliskan satu masalah nyata ya. Kalau di sini kan carilah 3 permasalahan nyata. Nah, kalian kerjakannya hanya mencari satu masalah nyata saja ya. Itu kalian seperti tadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian buat tabel, misalnya tabel apa ya, tabel penjualan, misalnya yang suka jualan apa gitu ya, atau misalnya kalian contoh baris berbaris misalnya ya. Nah, kalian buat bentuk matriksnya seperti tadi, dari soal nyata ke bentuk matriks, terus ordo atau ukuran matriksnya berapa kali berapa gitu. Silakan kalian buat, boleh kalian cari di Google atau di YouTube ya, contoh masalah sehari-harinya. Lalu kalian buat ke bentuk matriks. Setelah membuat ke bentuk matriks, kalian tentukan ordonya atau ukuran baris. Ordo itu ukuran baris ya, berarti ordo itu baris kali kolom, berapa barisnya, berapa jumlah kolomnya. Nah gitu. Sekarang untuk latihan nomor 2, silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian mengerjakan latihan 2. Oh sebentar ya, ini untuk latihan 2 soal matriks A-nya belum. Nah seperti ini, nanti Ibu tuliskan untuk kalian. Nah ini soalnya nih tadi kepotong. Ordo dari matriks A adalah, nah ordo itu ukuran, berarti kalian perhatikan dari matriks A ini ada berapa jumlah barisnya, ada berapa jumlah kolomnya. Silahkan pilih jawaban yang benar. Kalau M kali N kali M itu kalau ini berarti kalau elemennya belum diketahui. Kalau di sini elemennya udah ada ya, berarti berapa kali berapa baris, berapa kolom jumlahnya. Elemen baris kedua, elemen itu adalah anggota atau bilangan. Elemen baris kedua, kalian lihat di sini, baris kedua itu anggotanya ada angka berapa aja gitu. Silahkan tuliskan. Elemen kolom ketiga, nah elemen itu kan anggota suatu bilangan. Kalian lihat di matriks A kolom ketiga itu yang mana. Kalau ini kolom 1, silahkan cari kolom 3. Kalau kolom 1 misalnya anggotanya elemennya ini kan kolom 1, maka elemennya 3 dan 0. Silahkan kalian cari kolom ketiga. Elemen baris kedua kolom pertama. Kalian lihat di sini ya. Elemen baris kedua kolom pertama itu contohnya. Sekarang Ibu akan mencontohkan elemen baris pertama kolom kedua. Kalau elemen baris pertama kan yang ini, 3, 1, 2. Elemen baris pertama kolom kedua. Berarti kalau kolom kedua itu yang ini 1. Nah, berarti elemennya 1. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom baris pertama kolom pertama.
baris pertama, ini kolom ketiga. Nah, silakan kalian cari jawaban nomor 4 seperti barusan. Sekarang elemen baris ketiga, kolom ketiga. Nah, lihat baris ketiga di sini ada nggak? Kalau nggak ada ya tuliskan 0. Kalau ada ya kalian tuliskan elemennya. Nah, itu ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian amati lagi apa yang Ibu jelaskan. Lalu kalian kerjakan latihan soalnya yang ini, yang tadi Ibu jelaskan. Oke, nanti ketika ada yang ditanyakan atau kurang paham, kita diskusi sama-sama di grup WA matematika. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam Ibu menjelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.